rahmatan lil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Kembali di pagi ini bersama KPMI Korwil Yogyakarta, kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Kode Etik Pengusaha Muslim. Dan di bagian ini kita akan membahas bab konsep rizki dalam Islam. Karena kita sampaikan per poin dan bentuknya seperti doktrin yang perlu kita pahami tentang rizki dalam Islam. Ada baiknya kalau nanti kita akan mendengarkan pembacaan dulu, lalu kita berikan sedikit catatan berkaitan dengan materi yang ada di buku. Baik, sudah siap insyaallah? Yang ahli baca? Siap? Hah? Tempo. Baik, silakan kita dengarkan bacaan tempo. Silakan. Konsep rezeki dalam Islam. Berikut beberapa kesimpulan mengenai konsep rezeki dalam Islam. Pertama, semua makhluk yang berakal maupun yang tidak berakal, rezekinya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya firman Allah di surat Al-Hud, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satupun yang bergerak di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Surat Hud ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk dabbah. Definisinya adalah semua makhluk yang bergerak, baik manusia yang berakal maupun yang tidak berakal, yaitu binatang. Illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah telah menjamin rizkinya. Sehingga yang berakal maupun yang tidak berakal, Allah telah jamin rizkinya. Selanjutnya, kemudian di dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang proses penciptaan manusia, di mana di hadis riwayat Muslim, thumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi kadbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun am sa'idun. Silakan baca terjemahannya. Kemudian diutus malaikat dan janin untuk meniup ruh dan diperintahkan untuk mencatat 4 takdir. Takdir rezekinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaan. Hadis riwayat Muslim 68. Baik. Di posisi ini malaikat yang diutus tugasnya apa? Satu, meniupkan roh kepada siapa? Janin. Yang kedua, mencatat takdir. Berarti malaikat tahu enggak takdirnya janin ini? Tahu atau tidak? Tahu. Karena dia yang diperintahkan untuk menetapkan takdir bagi si janin. Maka malaikat ini tahu takdir janin itu. Ini merupakan takdir di mana ada sebagian makhluk yang tahu, yaitu malaikat yang membawa arwah ke janin yang berada di rahim ibunya mereka. Tayyib. Berarti takdir ini bukan takdir yang dirahasiakan oleh Allah, karena ada makhluk yang tahu. Itulah yang disebut dengan takdir umri. Yang disebut dengan takdir umri. Takdir yang berlaku seumur hidup, dan takdir umri ini diketahui oleh malaikat. Tapi malaikat tidak pernah membocorkan kepada siapapun, sehingga kita semua tidak pernah diberitahu oleh malaikat umur kita sampai berapa, rezeki kita seperti apa,
apakah kita jadi orang yang bahagia atau jadi orang yang celaka, malaikat tidak pernah memberi tahu. Kita tidak tahu seperti itu. Maka tidak ada satupun manusia yang tahu ajalnya, tidak ada satupun manusia yang tahu berapa jatah rizkinya. Baik. Akan tetapi apakah takdir ini masih memungkinkan mengalami perubahan? Ada pembahasan berkaitan dengan masalah ini, dan sebagian memahami bahwa takdir ini masih memungkinkan mengalami perubahan. Karena takdir yang dijamin tidak mengalami perubahan adalah Lauhul Mahfuz. Takdir yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Sehingga yang tercatat dalam catatan takdirnya malaikat untuk janin memungkinkan untuk mengalami perubahan. Wallahu ta'ala alam. Meskipun demikian kita nggak tahu pastinya. Yang jelas manusia tidak akan pernah bisa mengubah takdir. Tapi di sini memberikan satu prinsip bahwa siapapun yang hidup, yang bernyawa, pasti punya jatah rizki dan punya jatah umur. Karena Allah tetapkan bikatbi rizkihi wa ajalihi. Allah tetapkan rizki dan umurnya, sehingga siapapun pasti memiliki jatah rizki. Selanjutnya, turunan dari hadis ini bahwa siapapun anggota keluarga yang nafkahnya menjadi tanggung jawab kita, hakikatnya yang memberi rezeki mereka adalah Allah dan bukan kepala keluarga. Kepala keluarga yang bekerja hanya perantara untuk rezeki yang Allah berikan bagi anak-anaknya. baik, ini prinsip ya. Sehingga seorang istri jangan terlalu bergantung kepada suami lahir batinnya. Seorang anak juga jangan terlalu bergantung lahir batinnya kepada orang tua. Tapi kita tanamkan keyakinan yang ngasih rizki adalah Allah, sedangkan kepala rumah tangga hanya perantara. Demikian pula tempat kerja Anda itu bukan sumber rizki. Yang ngasih rizki Allah, bukan perusahaan tempat kita bekerja. Sehingga kalau di sini sumber rizki di sini bermasalah, ya pindah ke sumber rizki yang lain. Karena sumber rizki masih banyak, jangan hanya berpangku pada satu titik. Misalnya kerja di tempat yang isinya haram. Nah nanti kalau saya keluar dari situ, saya dapat penghasilan dari mana? Nah, itu contoh orang yang berpikiran bahwa sumber rezeki dia adalah tempat kerja dia. Kalau saya resign terus nanti saya sumber rezekinya dari mana? Yang ngasih rezeki kamu itu siapa? Ya perusahaan saya. Subhanallah. Subhanallah. Ya, dia perlu diajarkan prinsip bahwa yang ngasih rezeki dia adalah Allah, sementara perusahaan tempat dia bekerja hanyalah salah satu perantara. Maka di sini bermasalah, pindah cari kerjaan yang lain. Bermasalah lagi, pindah cari kerjaan yang lain. Nanti dia akan menemukan sumber rezeki yang cocok baginya. Selanjutnya, Ibnu Katsir menceritakan ada seorang yang mengadu kepada Ibrahim bin Adham, ulama generasi tabi'in, karena anaknya yang banyak. Kemudian beliau menyampaikan kepada orang ini, "Ib'ah ilayya minhum man laisa rizquhu 'ala Allah." Kata Rasul, anakmu yang rezekinya tidak ditanggung oleh Allah, silahkan kirim ke sini. Orang ini pun setia. Masya Allah, baik. Ada orang punya banyak anak, berarti punya banyak tanggungan. Pusing nih orang. Datang kepada Ibrahim bin Adham, mengadu tentang anaknya yang banyak. Maka jawab Ibrahim bin Adham, "Ib'ats ilayya minhum man laisa rizquhu 'ala Allah." Coba anakmu yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah, bawa ke sini. Enggak ada. Jawabannya apa? Enggak ada. Karena anak itu rizkinya ditanggung oleh siapa? Allah. Akhirnya orang tadi terdiam, mau ngomong apa? Nah ini contoh pemahaman seorang ulama. Sehebat apapun orang tua punya beban untuk menafkahi anaknya, walaupun banyak, ulama
menekankan yang nanggung rizkinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, catatan, prinsip ini tidak mengajarkan agar kita berpangku tangan dan diam tidak bekerja dengan anggapan semua telah ditakdirkan. Ada beberapa alasan untuk membantah anggapan ini. 1. Benar, rezeki manusia telah ditakdirkan, tapi takdir itu rahasia Allah yang tidak kita ketahui. Sementara sesuatu yang tidak kita ketahui tidak boleh dijadikan alasan. Bapak catat poin 1 ini ya. Ini prinsip berkaitan dengan masalah memahami takdir dan bantahan bagi orang yang menjadikan takdir sebagai alasan untuk membenarkan kesalahan. Banyak orang beralasan dengan takdir untuk membenarkan kesalahan. Nah, kalau kita sudah ditakdirkan masuk neraka atau masuk surga, ya ngapain kita beramal? Baik, kita ditakdirkan untuk jadi orang muslim ataukah orang non muslim, jadi orang taat atau ahli maksiat. Kita sepakat akan hal ini. Selanjutnya, tapi apakah kamu tahu seperti apa takdirmu ke depan? Tidak tahu. Nah, kalau nggak tahu jangan jadikan alasan nggak tahu. Aku tidak tahu bagaimana kondisiku nanti. Maka jangan jadikan alasan. Yang boleh dijadikan alasan jika kita tahu. Kalau kamu ngerti, tahu pasti, silahkan jadikan alasan. Tapi kalau nggak bisa memastikan, gimana jadikan alasan? Paham ya? Baik. Sehingga ada orang yang beralasan dengan takdir untuk membela kesalahan dia, maka kita sampaikan, kalau kamu tahu takdir silakan jadikan alasan. Kalau nggak tahu takdir ya jangan dijadikan alasan. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa tawakal tidak menghilangkan ikhtiar ataupun usaha untuk mencari rezeki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulihi, larzaqakum kama yarzuqu at-tayra tahtu fi hasan wa taruhu bi qalan." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rezeki kepada sebuah burung yang keluar pada pagi hari dalam keadaan lapar, lalu sore harinya pulang dalam keadaan kenyang. Masya Allah. Baik. Nabi SAW menggambarkan tawakal itu seperti apa? Kegiatan burung. Burung itu modal dia untuk nyari makan hanya apa, Pak? Ceker, cakar ya, dan paru. Hanya itu. Sehingga lebih hebat manusia dari sisi cara bagaimana dia bisa mendapatkan, dari sisi cara dia bagaimana bisa mendapatkan rizki. Manusia kan punya banyak alat, punya banyak perlengkapan, sehingga untuk mendapatkan rizki ada banyak cara yang bisa dia lakukan. Tapi burung ketika tawakal tidak diam, sehingga makanan tidak datang sendiri. Tapi makanan itu gimana? Dia cari. Taghdu himason, dia berangkat di waktu pagi dalam kondisi tembolok kosong. Himason, lapar, maksudnya temboloknya kosong. Dia cari. Wataruhu, kemudian dia balik bitonan dalam kondisi tembolok penuh. Demikianlah rezeki yang Allah tetapkan untuk burung. Mereka tawakal tapi tidak diam, tapi mereka mencari untuk mendapatkan. Selanjutnya yang ketiga, Imam Ahmad menjelaskan. Selanjutnya Imam Ahmad menjelaskan hadis ini tidak menunjukkan bolehnya berpangku tangan tanpa berusaha. Bahkan padanya terdapat perintah mencari rezeki, karena belum tatkala keluar dari sarangnya di pagi hari demi mencari rezeki. Baik, jadi burung itu tawakal tapi burung itu bekerja. Maka kesimpulannya, tawakal itu diiringi dengan usaha. Lakukan sebisanya
pasrahkan hasilnya. Itulah tawakal. Tapi kalau tidak mau usaha mengharap hasil, itu namanya tawakal. Berpura-pura tawakal. Sehingga ada istilah tawakkala yatawakkalu, yang kedua tawakkala yatawakkalu. Kalau tawakkala yatawakkalu artinya bertawakal, pasrah kepada Allah untuk hasil pasca usaha. Hasil pasca usaha. Kalau tawakkala yatawakkalu, pasrah tanpa usaha. Pasrah tanpa usaha. Sehingga diam saja berharap ada hasil. Baik. Allah mampu untuk memberikan sesuatu kepada hambanya tanpa harus usaha. Mampu tidak? Mampu. Sehingga misalnya tiba-tiba di rumah bapak celing ada uang 500 juta. Apakah Allah mampu? Mampu. Celing ada makanan, bisa? Bisa. Tapi hidup tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya Allah jadikan hidup ini ada sebab akibat. Dan satu-satunya zat yang bisa menciptakan akibat tanpa sebab hanya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketetapan Allah ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah tinggal berfirman kun fayakun, maka jadilah. Sehingga manusia tidak punya kekuatan semacam ini, maka mereka yang tidak mau berusaha, ketika dia ingin mendapatkan hasil tertentu, dia perlu ingat kamu tidak punya kekuatan kun fayakun. Baik. Selanjutnya, coba. Nah, berharap rezeki namun tidak mau bekerja termasuk mengikat terhadap hikmah Allah. Bagian dari hikmah Allah, semua akibat didahului dengan sebab. Meskipun tidak semua yang menempuh sebab bisa mendapatkan akibat. Nah, pahami ini ya. Semua akibat didahului sebab, tapi tidak semua yang menempuh sebab dapat akibat. Insyaallah paham? Coba diulang. Semua sebab didahului oleh, semua akibat didahului oleh sebab, tapi tidak semua yang menempuh sebab mendapatkan akibat. Ada enggak Pak yang menempuh sebab enggak dapat akibat? Orang-orang gagal dengan apa yang diharapkan. Saya sudah menempuh sebab ini, saya sudah menempuh sebab ini, tapi enggak berhasil. Ya itulah hidup di dunia. Tapi kalau ada akibat didahului dengan sebab. Itulah bagian dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Pengen pinter harus melalui sebab. Jalan itu sebab ya. Belajar. Tapi ada yang belajar gak pinter, ada? Hah? Ada. Namun pinter maupun tidak pinter bukan syarat masuk surga. Yang boleh masuk surga yang pinter enggak ada. Karena tidak pinter bertakwa bisa? Hah? Orang tidak pinter tapi bertakwa bisa? Bisa. Sehingga mulia itu ada ketakwa. Yang jelek, Masya Allah. Putih sama gosong yang duluan masuk surga yang mana Mas? Itu semua kelebihan. Jadi Allah memberikan kelebihan kepada masing-masing hambanya dengan beragam kelebihan.
Ada kelebihan di sisi A, kelebihan di sisi B, kelebihan di sisi C, tapi di saat yang sama dia punya kekurangan di sini, kekurangan di sini, dan seterusnya. Baik, kembali ke sini. Setiap akibat didahului oleh sebab. Tidak ada yang bisa menciptakan akibat tanpa sebab kecuali Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau mau menetapkan sesuatu tinggal berfirman kun, jadilah. Sudah? Tapi tidak semua orang yang menempuh sebab dapat akibat. Sehingga dia sudah berusaha tapi gagal, ada enggak? Sudah berusaha tapi gagal? Banyak. Oleh karena itu, sebab adalah ranah aktivitas manusia, sementara akibat adalah apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mewujudkan apakah orang itu berhasil atau tidak. Selanjutnya, oleh karena itu, ketika makhluk ingin mendapatkan sesuatu, maka dia harus mengupayakan sebabnya. Seperti jika orang ingin mendapatkan harta, dia harus melakukan usaha untuk mendapatkannya. Usaha adalah sebab, sementara mendapatkan harta adalah akibatnya. Satu-satunya zat yang bisa menciptakan akibat tanpa sebab adalah Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia Allah menjadi sesuatu, hanya berkata kepadanya jadilah, maka terjadilah dia. Manusia yang berharap kaya tanpa usaha, seharusnya dia ingat bahwa dirinya bukanlah Tuhan yang bisa menciptakan kejadian tanpa melalui proses. baik. Manusia yang ingin mendapatkan akibat tanpa sebab, dia harus sadar dia bukan Tuhan yang punya kun fayakun. Selanjutnya, sebab itu begini. Kita bisa membagi manusia menjadi 3 dari penjelasan yang tadi kita sampaikan ya. Pertama, ada orang ingin mendapatkan akibat melalui sebab yang dibenarkan. Ada orang ingin mendapatkan akibat dan dia tempuh melalui apa? Sebab yang dibenarkan. Ini yang terbaik. Misalnya pengen dapat harta, dia kerja dengan kerja yang benar. Pengen dapat penghasilan, dia berusaha dengan usaha yang benar. Ini yang terbaik. Yang kedua, ada orang ingin mendapatkan akibat tapi dia tempuh dengan sebab yang salah. Misalnya pengen dapat harta terus dia mencuri atau dia mengambil hak orang lain. Apa hukumnya? Salah. Sudah? Sehingga dia berdosa. Dia berdosa. Yang ketiga, ada orang yang mencari sebab tapi dengan sesuatu yang bukan sebab. Dengan sesuatu yang bukan sebab. Contohnya pengen sukses pakai perdukunan, pengen sakti pakai jimat, padahal sakti itu nggak ada ya. Baik. Maka dari 3 ini yang benar yang mana? 1 yang pertama. 2 yang terakhir salah. 2 yang terakhir salah. 1 yang benar, 2 yang terakhir salah. Sudah? Oleh karena itu, jika ada orang yang dia ingin mendapatkan akibat yang mustahil, pasti salah. Sebentar. Ada gangguan di gambar. Nah, kita lanjutkan ya. Jika ada orang ingin mendapatkan akibat tapi itu mustahil, maka pasti salah. Karena akibat yang mustahil tidak mungkin bisa ditempuh dengan sebab kecuali oleh Allah.
Saya ulang ya. Akibat atau hasil. Akibat atau hasil. Itu ada yang mungkin, ada yang mustahil. Sudah? Untuk mendapatkan akibat, manusia hanya boleh yang mungkin. Misalnya dapat duit, kemudian apa lagi? Dapat makanan, dapat jodoh, dan seterusnya. Sudah? Ada nggak Pak akibat yang mustahil? Tujuan yang mustahil? Banyak. Contohnya bisa terbang. Manusia bisa terbang nggak? Tanpa alat? Nggak bisa. Contoh yang lain, bisa ngilang. Contoh yang lain, kebal. Itu semuanya nggak mungkin. Maka kalau ada orang ingin mewujudkan sesuatu yang mustahil, pasti salah. Saya pengen kebal, sudah, tujuannya sudah salah. Dan nanti caranya pasti salah. Saya pengen apa lagi? Saya pengen bisa terbang. Itu sudah menjadi tujuan yang salah dan caranya pasti salah. Saya pengen bisa ngilang, saya pengen bisa nembus tembok, saya pengen bisa ini, bisa ini. Itu semuanya tujuan yang salah, pasti apa? Dapat harta, dapat jodoh, sehat, sembuh dari sakit, dan seterusnya. Dia memungkinkan untuk mewujudkan itu melalui sebab yang mubah. Maka sebab yang mubah hanya berlaku untuk sesuatu yang sifatnya tidak mustahil. Baik, Anda sudah ngantuk? Sudah ya? Ini jam-jam kritis. KB jam kritis ya Pak, ngantukan terus. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua, setiap jiwa tidak akan mati sampai dia menghabiskan semua jatah rezekinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayuhan nas, inna ahadakum lam yamuta hatta yastakmila rizqah, fala tastati'u rizqah. Ittaqullah ayuhan nas, wajbilu bil tulab, khudhu ma halal, wada'u ma haram." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian tidak akan mati sampai sempurna jatah rezekinya. Oleh karena itu, janganlah kalian merasa rezeki kalian terhambat dan bertakwalah kepada Allah. Wahai sekalian manusia, carilah rezeki yang baik, ambillah yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Baik, sangat jelas hadis ini ya. Hadis ini menekankan bahwa karena rizki kita telah ditetapkan oleh Allah, maka kita harus punya pemahaman kita tidak akan mati sampai jatah rizki itu habis. Sebab ketetapan Allah pasti berlaku. Ketetapan Allah pasti berlaku. Sehingga manusia tidak akan mati sampai jatah rizkinya habis. Karena ketetapan Allah pasti berlaku. Misalnya si A ditetapkan rizkinya senilai 1 triliun misalnya. Jatah rizki si A dari mulai lahir sampai mati 1 triliun. Misal ya. Baru kepake 800 juta. Oh kok masih sisa banyak Pak. Baru kepake 800 miliar. Baru kepake 800 miliar. Dari mulai lahir sampai mati ya Pak ini. Masih ada sisa 200 miliar. Betul. Maka si A dengan jatah rizki segitu
tidak akan mati sampai 200 miliar ini habis. Sampai 200 miliar ini habis. Sehingga status si A akan tetap bertahan hidup sepanjang ketetapan Allah terkait rizki belum habis. Baik. Oleh karena itu, andaikan pendapatan si A dari sepanjang dia kerja, dia berhasil mengumpulkan pendapatan 1.000 triliun. Padahal jatah rizkinya berapa? 1 triliun. Maka dari 1.000 itu si A hanya bisa mengambil 1 triliun. Yang 999 hanya jadi simpanan dia, tapi bukan rizkinya. Sekarang coba kita baca keterangan di bawahnya. Prinsip ini memberikan pelajaran bagi kita. Yang pertama, siapapun yang hidup pasti diberi jatah rezeki oleh Allah sampai dia mati. Yang kedua, semiskin apapun manusia, dia tidak akan mati sampai jatah rezekinya habis. Yang ketiga, sebanyak apapun penghasilan manusia, dia tidak akan mampu melampaui jatah rezekinya. Dan yang keempat, rezeki para hamba tidak akan pernah bertukar. Baik. Tanamkan dalam hati masing-masing 4 doktrin tentang rizki. 1, semua yang hidup pasti dapat jatah rizki. Yang kedua, semiskin apapun manusia tidak akan mati sampai jatah rizkinya habis. Yang ketiga, sekaya apapun manusia tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Yang keempat, rizki nggak bakalan tertukar. Jadi kalau ada orang berpikir dengan pendapatan yang kaya, pendapatan yang banyak, rizkinya makin banyak, ini keliru. Sekaya apapun orang tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Kok bisa, Pak? Coba kita lihat keterangan di bawahnya. Tapi ini berkaitan dengan masalah jatah rizki yang dihabiskan. Silahkan. Syekh Al-Baghawi dalam sebuah ceramahnya menceritakan ada seorang lelaki jatuh ke dalam sumur. Ia pun berteriak minta tolong, lalu berhasil mengeluarkan orang itu dari sumur dalam keadaan selamat. Seseorang mengajarkan kepadanya segelas susu untuk diminumnya dan menenangkan keadaannya. Setelah tenang, orang-orang bertanya, bagaimana bisa Anda terjatuh ke dalam sumur? Mulailah orang itu bercerita, lalu ia berdiri di bibir sumur untuk mempraktekkan kronologi saat ia terjatuh ke dalam sumurnya. Qadarullah, tanpa disengaja orang itu terjatuh mati ke dalam sumur dan akhirnya mati. Masya Allah. Nah. Selanjutnya, orang itu diselamatkan oleh Allah karena masih tersisa jatah rezekinya di dunia, yakni 1 gelas susu untuknya. Maka setelah jatah rezeki disempurnakan untuknya, ia terjatuh di tempat yang sama, kemudian dia mati. Masya Allah. Demikianlah gambaran jatah rizki ketika belum habis, walaupun sebab kematiannya ada, tapi yang bersangkutan tidak mati. Yang bersangkutan tidak mati. Kemudian sampai jatah rezekinya dihabiskan, barulah dia mati. Ada juga cerita ini yang menyampaikan Al-Ustadz Dr. Arifin Badri. Ada seorang bapak menjalani masa operasi atau apa, pokoknya dia sakit hingga akhirnya dirawat di ICU. Kemudian setelah itu masuk ke ruang perawatan. Di ruang inap dia dirawat. Datanglah anaknya membawa makanan. Kalau nggak salah donat atau apa begitu. Lalu kemudian si bapak ini kepingin, terus dikasih, wis tuwa loro mangan donat. Pelekian, mungkin terlalu manis atau apa. Yang itu kemudian membuat dia makin sakit terus mati.
Maka donat ini jatah rezeki dia terakhir. Donat ini jatah rezeki dia terakhir. Sehingga saat jatah rezeki terakhirnya sudah dia ambil, mati. Intinya kita meyakini bahwa jatah rezeki hamba telah ditetapkan oleh Allah sampai yang bersangkutan mati. Baik. Selanjutnya, bagaimana kita bisa memahami, sebentar dulu ya, antara orang yang rizkinya banyak atau orang yang hartanya banyak tapi itu bukan rizkinya. Saya ulang, tadi kita menyampaikan hadis yang tadi kita baca menunjukkan sekaya apapun manusia tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Kita ulang ya, sekaya apapun manusia tidak akan bisa melampaui jatah rizkinya. Sampai di sini paham? Baik. Kok bisa Pak duitnya banyak rizkinya kok sedikit misalnya, gimana? Coba kita baca hadis nomor 26. Hadis nomor 2 di halaman 26. Hadis di halaman 26. Baik, silakan dibaca. Ya, seperti sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Sikhir. Seperti yang sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqulu ibnu Adam mali qala wa hadzal laka ya ibnu Adam in malika illa ma akalta fa aflaita aw labista fa adlaita aw tasaddaqta fa abdaita." Manusia selalu mengatakan, hartaku, hartaku. Padahal hakikat dari hartamu, wahai manusia, adalah apa yang kamu makan sampai habis, apa yang kamu gunakan sampai rusak, dan apa yang kamu sedekahkan sehingga tersesat di hari kiamat. Manusia sebagai apapun penghasilannya, dia tidak akan mampu melampaui jatah rezekinya. Orang yang punya 1 ton beras, dia hanya akan makan sepiring saja. Orang yang memiliki 100 mobil, dia hanya akan memanfaatkan 1 mobil saja. Orang yang memiliki 100 rumah, dia hanya akan menempati 1 ruangan saja, dan demikian seterusnya. Sementara sisanya bukan dia yang memanfaatkannya, meskipun dia yang memilikinya. Baik, insya Allah paham ini Pak. Karena hakikat dari rezeki itu apa? Apa yang kita makan sampai habis, yang kita pakai sampai rusak, yang kita sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Sedangkan apa yang kita dapatkan atau yang kita simpen itu bukan jatah rezeki. Insya Allah paham ya. Punya mobil cuma disimpan, rezeki bukan? Bukan. Punya kendaraan cuma didiemin saja, rezeki bukan? Bukan. Apalagi cuma dipajang. Punya baju yang banyak cuma disimpan, rezeki bukan? Bukan. Sehingga ada misalnya orang yang bapak-bapak misalnya ya, koleksi Tupperware misalnya, suka beli Tupperware, dikumpulin sampai bikin istrinya marah. Saya ulang ya, bapak-bapak suka beli Tupperware tapi bikin istrinya marah. Pak Ustadz ini salah alamat. Jadi kalau cuma dikumpulin, ditumpuk, misalnya punya tas branded, dipakai enggak? Sayang ya Pak kalau dipakai Pak, nanti ketahuan temennya. Akhirnya cuma dibiarin di dalam rumah. Apa-apaan itu enggak bakalan pernah jadi rizki kalau hanya disimpan. Makanya tadi kita menegaskan, sekaya apapun manusia tidak akan mampu melampaui jatah rizki. Satu ton beras, dia makan semuanya? Tidak mungkin. Dia hanya makan berapa? Sepiring itu berapa on? Sepiring berapa on? 1 on?
Sepiring normal itu berapa on? Setengah on ada? Lebih? 1 on, anggaplah 1 on. Banyak loh 1 on tuh. Anggaplah dia makan sepiring 1 on. Dia punya beras 1 kintal. Berarti yang rezeki dia yang mana? Rezeki dia yang mana? 1 on. Bukan yang 1 kintal. Pahamilah wahai kaum muslimin, sehingga kalau kita sadar akan hal ini, ngapain diperjuangkan sampai harus melanggar yang haram? Semua jatah rizki itu, namun belum tentu kita memanfaatkannya. Yang pasti kita akan dihisab dengan semua yang kita dapatkan, padahal belum tentu kita akan memanfaatkannya. Insya Allah bisa dipahami ya. Baik. Sekarang kembali ke atas. Kembali ke atas. Antara biaya hidup dan gaya hidup. Halaman 24. Antara hidup dan gaya hidup. Namun Anda perlu membedakan antara hidup dan gaya hidup. Harta berapapun akan cukup untuk hidup, akan tetapi harta sebanyak apapun tidak akan mencukupi untuk menutupi gaya hidup. Insya Allah. Sehingga yang tidak pernah merasa puas itu yang mana? Gaya hidup. Sampai digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana libni Adam wadiyani min dhahab." Andaikan manusia punya 2 lembah isinya emas, la batagha thalithahuma, tentu dia akan tetap nyari lembah yang ketiga. Dan itulah realitanya. Sehingga dia punya ini tetap nyari tambahannya. Wa ma mala'a batnu ibnu Adam illa at-turab, dan tidak ada yang bisa memenuhi isi perut Bani Adam kecuali tanah. Alias apa? Mati. Nek wis mati leren golek donya. Sebelum mati semangat dia nyari dunia tidak pernah berhenti. Baik. Kalau yang masih muda mungkin masih dianggap wajar. Tapi kalau sudah tua, semangat itu tidak turun, bahaya. Sehingga ada masanya di mana di usia tertentu orientasi dunia sudah harus berhenti. Udahlah wes, leren sampai ini Pak. Leren ya. Leren. Dah berhenti dia. Demikian idealnya seorang muslim kalau kita yakin bahwa kita punya masa depan di akhirat yang harus kita perhatikan. Kayak apa? Kira-kira usia berapa yang sudah saatnya untuk leren orientasi akhirat, orientasi dunia? Berapa? Allah memberikan uzur bagi hamba sampai di usia sudah mulai pindah orientasi, lebih mikir akhirat. Jadi apapun aktivitasnya yang dipikir
kira-kira nanti ada pahalanya enggak ya? Ada pahalanya enggak? Ada pahalanya enggak? Itu aja yang dipikir. Sehingga walaupun dia beraktivitas dunia, tapi orientasi dia akhirat. Bisa seperti itu, Pak? Sangat mungkin. Dan banyak orang yang sukses berhasil seperti ini. Demikianlah pindah haluan orientasi. Ada satu masa di mana kita harus berhenti. Dah, sampai di sini. Tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya manusia kecuali tanah. Jangan sampai kita jadi seperti itu. Beliau menceritakan tentang realita yang terjadi pada manusia, yang itu adalah sifat buruk manusia. Nah, kita kalau bisa jangan seperti itu, menjadi orang yang dikecualikan. Wallahu a'lam. Selanjutnya waspada penyakit istibta. Waspada penyakit istibta. Penyakit istibta telah disinggung dalam hadis dalam Jabir radhiyallahu anhu, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, inna ahadakum lan yamuta hatta yastaqbil rizqa fala tastaqiu rizqa." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian tidak akan mati sampai sempurna jatah rezekinya. Karena itu jangan kalian merasa rezeki kalian terhambat. Hadis riwayat Bukhari dalam Sunan Kubra. Kalimat para yastaqbil rizqa merupakan larangan untuk istibta. Apa itu istibta? Istibta adalah keinginan untuk cepat sukses sebelum waktunya. Betapa banyak manusia yang terjadi penyakit ini, ingin cepat sukses sebelum waktunya. Bisa jadi ini penyebab terbesar manusia melakukan pelanggaran syariat dalam mencari rezeki. Belum saatnya punya rumah tapi nekat KPR, riba. Belum saatnya memiliki kendaraan namun nekat SPP, riba. Belum saatnya tender diloloskan lalu menggunakan contoh agar menang tender. Belum saatnya menerima kerja namun rela melakukan suap agar bisa diterima. Ingin cepat memiliki dunia sebelum waktunya, akhirnya harus melanggar aturan syariat. Masya Allah. Ini real. Saatnya punya rumah, nekat ngejar sehingga menggunakan KPR, riba. Belum saatnya punya kendaraan leasing, riba, dan seterusnya. Belum saatnya tapi nekat dikejar, akhirnya ini adalah realita yang ada di lapangan. Itulah yang disebut dengan penyakit apa tadi? Istibta. Istibta, ingin cepat. Tentang hakikat rizki. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan pada kesempatan pagi ini. Dan maksudkan coba kami bacakan terlebih dahulu. Saya bisa pertanyaan masuk. Dimakan, dipakai, dan disedekahkan, apakah rezeki kita akan cepat habis? Kalau semua yang kita peroleh menjadi rizki, yang tadi dimakan, dipakai, dan disedekahkan, apakah rizki kita cepat habis? Ya habis, tapi nanti kan ada lagi. Sehingga yang terjadi itu kita tidak numpuk, tapi kita memanfaatkan semuanya. Dan itulah yang terjadi pada Rasulullah. Tapi yang beliau lakukan apa? Dapat, beliau gunakan, sisanya sedekah.
sehingga tidak numpuk. Maka Rasulullah SAW tidak punya warisan. Nah, cukup? Baik. Pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustaz, apa batasan kaidah mastata'tum atau sesuai kemampuan dalam menempuh sebab dalam mencari rezeki? Apa batasan mastata'tum sesuai kemampuan dalam menempuh sebab mencari rezeki? Kalimat mastata'tum sesuai kemampuan itu sebenarnya berkaitan dengan menjalankan perintah. Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampunya. Saya ulang ya. Jadi kalimat semampunya itu berkaitan dengan masalah apa? Menjalankan perintah. Fattaqullaha mastata'tum. Allah juga berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Manusia wajib untuk melakukan haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa di antara mereka yang istata'a, punya kemampuan. Baik. Selanjutnya, berkaitan dengan batasan kemampuan ini seperti apa? Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan dari potensi yang dimiliki oleh manusia. Pertama, potensi fisik, yang kedua potensi harta. Ketika harta itu menuntut adanya fisik, maka dia punya kemampuan dari sisi fisik. Ketika harta itu menuntut adanya harta, ketika ibadah itu menuntut adanya harta, maka kemampuan ukurannya adalah harta. Kalau gabungannya berarti dua-duanya. Seperti haji dan umroh. Itu gabungan antara fisik dan harta. Selanjutnya, jika orang tidak mampu, maka dia tidak diwajibkan untuk mewujudkannya. Misalnya, Anda harus kaya biar bisa haji. Salah atau benar ini? Kalau nggak kaya, dosa. Nanti dosa kabeh. Anda harus kaya biar bisa haji. Kalimat ini salah atau benar? Salah. Karena kita tidak diharuskan untuk kaya agar bisa haji. Tidak diharuskan untuk kaya agar bisa zakat. Tapi bagi yang kaya wajib haji, wajib zakat. Paham ya? Baik. Sehingga kemampuan itu Allah yang ngasih. Kemampuan itu Allah yang ngasih. Pak, sebenarnya saya sih pengen kaya, Pak. Tapi bertahun-tahun cuman jadi keinginan aja. Belum terwujud dalam dunia nyata. Ada kayak gitu? Ada? Coba yang pengen kaya angkat tangan. Angkat tangannya gini ya. Yang pengen kaya angkat tangan. Masnya sudah berkeluarga belum? Sudah. Punya mobil? Punya. Pengen punya 10 mobil enggak? Pengen punya perusahaan enggak? Pengen kaya enggak? Kalau rahasia gitu mungkin beliau jawab ya. Jadi beliau mau jawab tidak pengen tapi malu sama yang lain. Baik. Jadi banyak orang yang mungkin pengen kaya. Tapi Pak gimana lagi Pak? Saya adanya bisanya hanya kayak gini, ya sudah. Kemampuan itu datang dari siapa? Allah. Allah yang ngasih. Nah, kalau sudah mampu, lakukanlah kewajiban sesuai kemampuanmu. Maka tugas kita hanyalah berusahalah untuk mewujudkan dan melaksanakan kewajiban sesuai kemampuan. Nah, berkaitan dengan masalah kerja, Pak. Apa yang dimaksud sesuai kemampuan? Ukuran sesuai kemampuan ketika kerja, intinya jangan melanggar aturan. Kamu boleh bekerja apapun terserah, tapi jangan melanggar aturan. Nah, kemampuan saya apa? Nah, kamu mosok bingung nyari kemampuan kamu sendiri. Kamu bisanya apa? Saya sih bisa apa ya? Jadi tukang parkir bisa, Pak. Tukang parkir halal atau haram masalahnya? Kalau tukang parkirnya nggak bener ya jangan. Sehingga kemampuan di sini maksudnya adalah carilah pekerjaan yang tidak melanggar syariat. Mengenai caranya terserah, bebas. Yang penting tidak melanggar syariat. Wallahu a'lam.
Baik, bagi teman-teman Ivan dan yang bertanya. Semacam apa, Pak? Hmm. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang berkali apakah itu bagian dari takdir? Jawabannya betul, itu bagian dari takdir. Yang jadi pertanyaan, kenapa istrinya masih sering menyalahkan? Nah, kamu kok teledor, tidak ini, tidak ini. Maka jawabannya adalah istrinya belum kenal takdir. Jadi begini ya, ada musibah. Ada musibah. Musibah ini pasti ada sebab kan? Karena musibah itu akibat. Sudah? Ketika orang mendapatkan musibah, maka di situ ada dua kacamata yang bisa dia lakukan. Kacamata pertama adalah dengan melihat sebab untuk evaluasi, biar tidak terulang kembali. Kemarin kenapa kok sampai gagal seperti ini? Ditipu teman. Nah, kenapa kok bisa sampai ditipu? Oh iya, tadi itu sebabnya kayak gini, sebabnya ini. Baik, berikutnya hati-hati. Jangan mau nyerahkan barang sebelum dibayar, misalnya. Jangan ini sebelum ini. Nah, dia melihat sebab untuk apa? Evaluasi. Kenapa kemarin tendernya nggak dibayar? Ya, saya asal percaya saja, terus nggak dikasih surat bukti serah terima. Nah, besok lagi jangan kayak gitu. Caranya harus seperti ini. Artinya ambil langkah aman agar dia tidak mengalami kondisi yang sama. Bisa dipahami? Baik. Yang kedua, dari kacamata takdir. Melihat musibah itu, ya sudahlah, ini sudah takdir Allah. Tujuannya apa? Biar tidak menyalahkan diri dia. Yang itu hanya akan menimbulkan kesedihan. Hanya menimbulkan kesedihan. Maka jadilah istri yang bijak. Suami kamu tidak sengaja dalam hal ini. Yang penting evaluasi, bukan mengulang kesedihan. Evaluasi dengan mengulang kesedihan sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Kalau evaluasi melihat sisi lemah, ditutupi, jangan sampai berulang. Kalau kesedihan ya cuman ngungkit saja. Ngungkit nyalahno, itulah wong wedok. Seperti itulah istri, betul Pak? Hah? Hanya bisa ngungkit-ngungkit masalah dan menyalahkan, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Illa man rahimallah. Kecuali istri yang dirahmati oleh Allah. Pendidikan tentang masalah takdir itu luar biasa. Sehingga orang bisa menjadi tenang karena dia tahu takdir. Orang bisa menjadi sukses karena paham tentang prinsip takdir. Maka dia bisa
Engko nek omahe kadol piye ora apa-apa. Omahe entek ora apa-apa, nanti kita beli rumah lagi. Misalnya sampai ada resiko-resiko seperti itu. Sehingga dibangun kepercayaan daripada hanya sebatas mengulang kesedihan. Karena itu jamaah, musibah yang tidak mungkin bisa diperbaiki enggak boleh dikenang. Musibah yang tidak mungkin bisa diperbaiki tidak boleh dikenang. Mengenang itu hanya mengenang kesedihan, sehingga membuat orang jadi tidak bersyukur kepada Allah karena isinya cuma gersulo. Itulah musibah kematian. Kenapa kok mati? Ya wis wayahe kok ya. Coba kita evaluasi kenapa dia mati. Bisa enggak? Enggak bisa. Mau dia evaluasi apa dia mati? Kalau kecelakaannya mungkin, tapi kalau kematiannya enggak mungkin dievaluasi. Maka mengenang kematian itu ajaran yang membuat orang justru makin turun. Kematian kok dikenang, kan musibah dikenang. Kita itu diajarkan lebih banyak syukur daripada gersulo. Makanya kenapa dalam ajaran Nabi SAW pakai logika ya. Orang pakai logika itu ngerti kayak gini. Kenapa tidak ada peringatan kematian? Karena kematian nggak bisa dievaluasi. Sehingga sudahlah, lupakan saja, sudah selesai. Selanjutnya kita menatap ke depan, yang masih hidup nih gimana caranya untuk bisa lebih baik. Bukan mengenang yang sudah mati, diperingati hari ini. Apa manfaatnya? Itu lebih banyak membuat orang mengenang kesedihan daripada mensyukuri nikmat. Begitu Pak. Nah, logika ahli tauhid ngerti yang kayak gitu. Tapi akalnya orang yang tidak kenal dakwah tauhid susah menerima. Sehingga bagi dia, nah ini sudah ajaran leluhur kita. Nah, alasannya ajaran leluhur. Padahal syariat mengajarkan yang berbeda. Wallahu a'lam. Baik, cukup ya. Sekarang sudah jam 10. Yang sudah angkat tangan tolong disimpan tangannya. Bisa dipakai di pertemuan berikutnya. Hah? Oh, belum tahu isinya. Baik, demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi